Halo, selamat bertemu kembali teman-teman semua. Shalom. Dalam kanal YouTube Yunani Koine yang sama ini, kita akan membahas tujuan kedatangan Yesus ke dunia melalui ayat dari Yohanes 18 ayat 37. Ya, tujuan Yesus ke dunia ini untuk apa? Gitu. Ya, untuk apa? Nah, kita akan baca dulu Yohanes 18 ayat 37. Ya. Yohanes 18 ayat 37 berbunyi demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Supaya apa? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, begitu bunyinya, ya. Ayat Yohanes 18 ayat 37 ini, tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Teman-teman, di dalam ini satu peristiwanya itu ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ya, sebelum disalib. Ya, itu peristiwanya gitu. Ayat ini ada, ya. Nah, kita akan melihat mulai dari awal supaya jelas, ya, tujuan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, maka kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus. Ya, maka kata Pilatus kepada Yesus. Nah, kita cermati di dalam kosakata bahasa Yunani kata oun, ya, oun. Nah, ini unik teman-teman semua, ya, karena memiliki arti yang nanti kita akan lihat bagaimana artinya. Aun ini kalau kita jelaskan sebagai berikut. Aun ini kata sambung, ya, aun. Nah, nanti teman-teman kalau mau melihat tulisan aslinya ada di deskripsi, ya, di video ini, ya, ada deskripsinya. Aun ini kata sambung. Kata sambung ini minimal ada 4 kosakata minimal yang bisa diterjemahkan maka, karena itu, jadi, gitu ya, dalam bahasa Indonesia tentunya. Nah, tapi kita akan melihat aun di dalam bahasa Yunani ini, Yunani Koine, artinya apa, gitu, ya. Nah, ini perlu hati-hati, ya. Kenapa? Karena memang unik seperti tadi saya bilang. Aun berbeda dengan yang lain. Jadi minimal ada 4 kosakata, ya. Jangan salah yang dengan yang lain artinya, ya. Mungkin artinya ada kemiripan tetapi ada kekhususan masing-masing. Nah, ini yang kita mau dapatkan. Aun tadi saya bilang kata sambung. Ini memiliki arti selain kata sambung juga menjelaskan tentang urutan peristiwa dan konsekuensi dari peristiwa tersebut. Urutan peristiwanya apa? Nah, di dalam ayat ini kalau teman-teman baca, ya, perikopnya, maka akan terlihat bagaimana perikop itu mempunyai urutan peristiwa. Yesus ditangkap, ya, kemudian diceritakan Petrus menyangkal 3 kali, kemudian Yesus di hadapan Pilatus untuk diadili, mulai ayat 28 itu. Lalu ayat 37 sekarang yang kita bahas, ya. Maka kata Pilatus. Nah, maka ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya setelah ini Yesus dihukum mati dengan cara disalib. Ya. Bagaimanapun juga karena Yesus disalib, mati dan bangkit, maka kita bisa didamaikan dengan Allah, ya. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ya, saya baca, ya.
Yohanes 14 ayat 6 itu berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini di dalam bahasa Indonesianya begitu. Tetapi saya cenderung mengatakan di dalam terjemahan teks aslinya begini. Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu, Akulah jalan yang itu bukan yang lain, dan kebenaran yang itu bukan yang lain, dan hidup yang itu bukan yang lain. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, teman-teman, untuk menyimak persisnya bagaimana Yohanes 14 ayat 6, maka teman-teman bisa buka videonya di dalam channel YouTube Yunani Koine yang sama ini, Yohanes 14 ayat 6. Nah, di situ penjelasannya lengkap. Kita lanjut ya. Kembali lagi aun. Urutan peristiwa, kemudian konsekuensi dari peristiwa itu. Ya, ini. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Misalnya seperti Yohanes 19 ayat 29. Ya, Yohanes 19 ayat 29, saya baca ya. Yohanes 19 ayat 29 di situ dikatakan, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Nah, ya. Nah, urutannya gimana? Urutannya adalah aku haus, kemudian diberi minum anggur asam. Mundur sedikit dari itu, maka peristiwanya teman-teman mesti ingat ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus bilang kepada Maria, Ibu, inilah anakmu. Nah, kemudian kepada Yohanes, inilah ibumu. Ya, itu urutan peristiwanya. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya diberi minum anggur asam itu tadi. Ya. Contoh yang lain lagi, satu lagi ya. 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25 berbunyi demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi di situ dikatakan bahwa tiap-tiap orang yang bertanding own. Ya, jadi orang urutan peristiwanya kalau mau bertanding maka menguasai diri dalam segala hal. Akibatnya apa konsekuensinya? Akibat dari urutan peristiwa dapat mahkota. Ya, cuman kalau di 1 Korintus ini peristiwa lomba lari itu mahkotanya fana. Tetapi bersama Yesus kita mahkotanya kekal, mahkota yang abadi. Nah, bagaimana sebetulnya praktisnya itu gimana? Teman-teman, di sini ada ini gantungan baju. Ya, untuk menggantung pakaian. Saya mau bertanya, bagaimana caranya saya kalau punya pakaian mau saya gantung di sini, ya, mau saya gantung di sini, bagaimana caranya? Maka saya harus punya ini dulu, betul ya? Punya ini dulu. Kalau saya beli, saya rakit, kemudian jadi, setelah itu baru saya bisa gantung. Nah, jadi gini. Untuk menggantung pakaian, own gantungan ini, maka itu terjadi. Gantungan ini harus dibeli dulu, dirakit dulu, maka konsekuensi atau akibat dari peristiwa itu adalah sesuai dengan tujuan saya, yaitu saya gantung baju. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, jadi kata sambung ini perlu berhati-hati karena ada banyak macamnya. Minimal kan tadi ada berapa tadi saya bilang? 4 ya, 4 minimal. Ya. Nah,
Maka teman-teman, kita tidak salah mengartikan kalau kita ketemu ayat Alkitab ada kata-katanya aun ini tadi. Maka kita mulai membayangkan, oh ini berarti ada urutan peristiwa, kemudian akhir peristiwa. Ya, konsekuensi daripada urutan peristiwa ini. Jadi harus ada awalnya dan ada akhirnya. Jadi ketika ketemu aun, maka sebelumnya kita harus perhatikan dan setelahnya kita temukan jawabannya. Gitu, ya. Nah, kalau sebagai pelari kita juara, melatih diri untuk menang supaya juara kan, melatih diri, fokus pada tujuan, Jadi aun ini menjelaskan kepada kita harus fokus pada tujuan. Tujuannya apa? Ini tadi urutan peristiwa, kemudian akhir dari peristiwa, ya, akibatnya. Di dalam 1 Korintus ini tadi, untuk jadi juara juga perlu berlatih keras. Di dalam kehidupan nyata perlu pantang menyerah, belajar terus. Ini enak diomongkan, saudara, teman-teman, ya, enak diomongkan. Jangan menyerah, pantang menyerah, belajar terus, gitu ya. Hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan skip aja, ya. Ini kan enak, gampang diomongkan, tetapi di dalam praktek tidak terlalu mudah. Perlu perjuangan. Kita bisa jatuh bangun dalam hal itu. Ya, tetapi di dalam ayat ini kita mengajarkan bahwa seperti itu, maka Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita, ayo terjun ke dunia praktek. Walaupun kamu jatuh bangun, maju terus. Gitu ya. Maju terus. Kenapa? Ada tujuan akhir. Mana itu? Ya, kalau Yohanes 14 ayat 6 mengatakan itu ada ke tempat Bapa. Gitu ya. Kalau 1 Korintus tadi mengajarkan untuk jadi juara. Nah, jadi episode selanjutnya kita akan teruskan, betulkah Yesus itu bertanya, hanya sekedar bertanya, engkau adalah raja? Betul enggak seperti itu? Ya, kita simak video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.